Ketika kehamilan sudah melewati HPL, pasti Bunda sudah merasa cemas, merasa khawatir kenapa kok janinku belum juga lahir. Kenapa bayiku belum juga memberikan gelombang cintanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Nah, langsung saja Bunda Bidan Irawati akan menjelaskannya. Jadi ketika kehamilan Bunda sudah menginjak usia HPL atau tepat HPL, yaitu usia 40 minggu, Bunda yang harus pertama kali Bunda lakukan, Bunda harus USG terlebih dahulu. Karena dengan USG nantinya akan tahu bagaimana kondisi janin Bunda di dalam perut, bagaimana kondisi kesejahteraannya, apakah janin Bunda itu masih dalam keadaan baik-baik saja, masih dalam batas normal, ataukah janin Bunda sudah mengalami fetal distress dan juga bagian dari rahim di dalamnya seperti air ketuban, plasenta, dan lain sebagainya itu masih dalam batas normal. Dengan Bunda melakukan USG nanti akan diketahui semuanya. Nah, setelah Bunda sudah melakukan USG, kemudian hasilnya sudah dibacakan atau diberitahukan oleh dokter kandungan Bunda, dan hasilnya menyatakan janin Bunda ternyata masih dalam batas normal, masih dalam kondisi baik dan sehat, dan jika kondisi baik dan sehat, Bunda bisa tetap melanjutkan menunggu sampai kontraksi asli datang. Nah, itu jadi syarat utamanya harus USG. Selama hasil USG masih baik semuanya, masih normal semuanya, tidak ada masalah pada janin dan rahimnya, Bunda boleh tetap menunggu sampai kontraksi asli datang. Tapi Bu Bidan kan sudah lewat HPL. Tidak apa-apa Bunda, lewat HPL itu bukan jadi masalah, karena HPL bukan hari pasti lahir. HPL itu hanya hari perkiraan lahir saja. Jadi kira-kira di tanggal HPL itu adalah untuk menentukan dari usia berapa sampai berapa. Jadi bayi itu siap lahir usia 37 minggu sampai HPL dan sampai maksimalnya 42 minggu. Untuk itu Bunda nggak usah cemas atau khawatir atau bahkan menjadi stres, menjadi takut, menjadikan beban pikiran buat Bunda sendiri. Akhirnya dengan Bunda banyak pikiran, menjadi stres, itu akan mengganggu hormon persalinan Bunda, susah untuk keluarnya. Kondisi tubuh yang masih stres, banyak pikiran, itu akan otomatis tegang, otot-otot semuanya termasuk otot persalinan, otot rahim Bunda, dan otot jalan lahir Bunda juga ikut tegang. Dalam kondisi tegang tersebut, bayi susah untuk mencari jalan untuk keluar. Selain bayi susah untuk turun ke bawah, juga hormon persalinan itu susah untuk keluar. Untuk itu mulai sekarang Bunda, nggak usah Bunda berpatok atau berfokus terhadap HPL. Bunda cukup fokus, semangat, berusaha terus, lanjutkan usahanya buat induksi alami bareng suami, buat sering jongkok berdiri, sering jalan-jalan, semua usaha yang harus Bunda lakukan, itu semuanya demi kelancaran atau membantu dedek bayinya semakin turun ke bawah dan semakin ada pembukaan persalinan nantinya. Jadi mulai sekarang Bunda harus lebih rileks lagi ya, lebih tenang lagi demi dedek Bunda, supaya hormon persalinan yang Bunda sudah tunggu-tunggu, yaitu gelombang cinta itu bisa muncul ya Bunda. Bunda tidak perlu khawatir terjadi sesuatu pada kehamilan Bunda, pada bayi Bunda, karena hasil USG di usia 40 minggu masih dalam batas normal. Bunda masih bisa menunggu sampai kontraksi asli datang dalam batas 1 minggu terlebih dahulu, yaitu sampai usia kandungan 41 minggu. Nah, ketika usia kandungan Bunda sudah menginjak 41 minggu dan ternyata Bunda belum merasakan kontraksi asli juga, apa yang harus Bunda lakukan? Bunda harus USG kembali. Karena jika usia kehamilan sudah melewati HPL, itu harus USG setiap minggu kalau bisa. Diusahakan setiap minggunya Bunda harus melakukan USG. Di minggu pertama pada saat HPL 40 minggu, kemudian di minggu kedua pada saat usia 41 minggu, dan di minggu terakhir saat usia 42 minggu. Nah, pada saat USG kedua ini di usia 41 minggu, jika hasilnya ternyata masih normal kembali, masih dalam batas normal semuanya, Bunda bisa melanjutkannya
1 minggu lagi untuk menunggu sambil terus berusaha induksi alami dan gerakan-gerakan yang telah Bunda lakukan setiap harinya sebelumnya, Bunda lakukan kembali. Semoga dalam waktu 1 minggu ini gelombang cinta bisa datang, kontraksi asli persalinan bisa datang, dan Bunda bisa lahir tanpa harus USG lagi yang ketiga. Namun saat 1 minggu belum ada kontraksi sama sekali, belum ada tanda-tanda persalinan sama sekali, Bunda harus USG lagi di usia 42 minggu untuk menentukan apakah kondisi kehamilan Bunda ini masih boleh lanjut atau harus segera diinduksi atau harus segera dilahirkan dedek bayinya. Jika hasil USG di usia kandungan 42 minggu ternyata hasilnya ketubannya sudah mulai berkurang, sudah sedikit, dan juga air ketubannya misalkan sudah keruh dan ari-arinya sudah mengalami banyak pengapuran, atau misalkan lagi ketika USG ternyata janin Bunda sudah mengalami fetal distress, detak jantungnya sudah melemah atau bahkan meningkat, itu detak jantungnya tidak dalam batas yang normal, Bunda harus mengikuti saran dokternya. Biasanya kalau sudah hal demikian, dokter menyarankan untuk segera dilahirkan. Baik ketika usia kandungan 40 minggu, itu hasilnya sudah tidak dimungkinkan untuk menunggu sampai 41 minggu. Biasanya dokter juga sudah menyarankan di usia 40 minggu jika semua hasil pemeriksaan ternyata kondisi janin tidak dalam batas yang normal karena sudah mengalami hal-hal yang telah Bidan Irawati jelaskan tadi, untuk segera dilakukan induksi. Ketika dokter sudah menyarankan Bunda untuk segera induksi, namun Bunda masih bingung, masih ingin melanjutkan kehamilan karena Bunda yakin bisa melahirkan secara alami, secara normal, dan yakin kontraksi asli akan segera datang, Bunda sebaiknya harus second opinion, yaitu harus USG lagi, namun ke dokter yang berbeda. Ini tujuannya untuk memastikan apakah dokter yang pertama sama dokter yang kedua itu hasilnya sama. Jadi untuk perbandingan supaya Bunda lebih bisa memilih tindakan yang tepat untuk diri Bunda sendiri dan untuk janin Bunda. Jika Bunda masih bingung, sebaiknya Bunda USG. Nanti di USG kedua ini ketika dokter sudah menyarankan ternyata sarannya sama dengan dokter yang pertama, Bunda mau tidak mau harus mengikuti saran terbaik dari dokter. Jika Bunda takut untuk induksi persalinan, Bunda lebih takut mana jika Bunda terjadi sesuatu pada kehamilan Bunda, pada janin Bunda? Bunda tidak mau kan terjadi sesuatu pada bayi Bunda? Untuk itu ketika dua dokter sudah memutuskan untuk Bunda segera dilakukan induksi, Bunda harus melakukan induksi dengan tetap ikhlas, tetap menjalaninya dengan sepenuh hati, tetap memberikan afirmasi positif ke dalam diri Bunda sendiri supaya proses induksi nanti bisa berjalan dengan lancar. Tidak apa-apa Bunda, induksi itu bukan berarti lahirannya secara sesar. Karena proses induksi itu sebenarnya untuk mempercepat pembukaan persalinan. Untuk segera ada pembukaan supaya pembukaannya bisa sampai ke pembukaan 10 atau pembukaan lengkap. Diharapkan setelah pembukaan 10 nantinya Bunda tetap bisa melahirkan secara normal. Ketika proses induksi, Bunda nikmati aja dengan sepenuh hati seperti Bunda sedang menjalani proses persalinan. Karena apa yang Bunda pikirkan itu nantinya yang akan terjadi. Untuk itu Bunda harus selalu berpikir positif, harus tetap tenang, tetap rileks ketika proses induksi supaya induksinya bisa berjalan dengan baik-baik saja, dengan lancar, tanpa suatu halangan apapun. Nah cukup sekian ya Bunda yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.